Karena sungguh nggak main-main narkoba ini. Lo udah lihat kan yang di dalam yang udah sampai gilanya parah gitu kan. Nggak kebayang 25 tahun yang akan datang Indonesia tinggal nama. Nggak sampai 25 tahun, mungkin 45 tahun yang akan datang kalau ini nggak dibendung. Karena memang benar-benar sudah sampai di kampung-kampung, bro. Walaupun presiden udah ngomong darurat, tapi nggak jadi skala prioritas. Satu contoh, nggak ada di kurikulum sekolah itu masuk bagaimana bahaya narkoba, sehingga anak-anak juga nggak tahu. Kita pernah sampai coba lakukan penelitian kecil-kecilan, ternyata mereka yang menggunakan narkoba kalau ditanya, lo tahu nggak sebenarnya dari dulu dampaknya itu apa? Nggak tahu. Berarti penyebaran informasi dalam bentuk apapun itu menjadi hal yang pokok. Nah sekarang kalau lo buka TikTok aja misalnya, dari sekian ratus yang lo tonton TikTok, ada nggak nyelip salah satu tentang dampak narkoba? Kan nggak ada. Nggak usah bicara itu. Kita jalan dari ini, kita di Provinsi Lampung nih, dari ujung Provinsi Lampung sampai ujung Provinsi Lampung, artinya dari mungkin pesisir barat sampai ke Bakahuni, kita lewat jalan normal, ada nggak kita lihat papan besar yang mereka mempromosikan bahaya penggunaan narkoba? Kayaknya jarang banget kita lihat. Paling ada tulisan itu kalau deket-deket BNN, deket-deket kantor polisi aja saya nggak ngeliat juga gitu kan. Artinya bagaimana kita menyadarkan masyarakat melalui promosi-promosi itu menjadi penting. Bahkan kalau saya, yuk kita yang punya kekuatan, kita masih punya kekuatan. Saudara-saudara kita di DPR, saudara-saudara kita yang punya kedudukan di pemerintah, bisa kita mempresur. Nggak usah pemerintah yang tinggi lah, kades saja. Kades itu dengan dana desanya kan mereka bisa mengumpulkan masyarakat untuk yuk kita edukasi bahasanya narkoba. Karena sungguh nggak main-main narkoba ini. Lo udah lihat kan yang di dalam yang udah sampai gilanya parah gitu kan. Nggak kebayang 25 tahun yang akan datang Indonesia tinggal nama. Nggak sampai 25 tahun, mungkin 45 tahun yang akan datang kalau ini nggak dibendung. Karena memang benar-benar sudah sampai di kampung-kampung, bro. Nah, informasi yang bisa sampai di kampung itu ya mesti pemerintah turun tangan, para pemangku kebijakan turun tangan, dan semua saling bahu-membahu. Jangan nunggu ada reaksi baru kita bertindak. Mohon maaf, teman-teman di daerah itu juga lah, selagi fun-fun aja, nggak ada masalah, biarin aja lah. Nggak rese ini. Pada saat sudah dia rese, sudah anarkis, sudah mencuri, sudah segala macam, baru tuh rame. Saya pikir kalau kita menyelesaikannya sudah di ujung, ya hampir sia-sia gitu loh. Kenapa mesti nunggu? Ini lebih sulit. Karena pada saat kita dia sudah menjadi pecandu, chronic relapsing brain disease kan, penyakit kronis yang kambuh, kronis yang kambuh dan menyerang otak. Mau sampai kapan sembuhnya? Nggak ada kata sembuh toh. Mungkin besok ngulang lagi. Pada saat dipakai udah bagus, pulang dari rehab bagus, tahun 2 tahun ketemu problem, ketemu stresor baru, ketemu trigger lagi, dia pakai lagi. Sampai kapan? Makanya jauh lebih bagus mencegah. Walaupun yang sudah kena, ya ayo bareng-bareng kita tangkap semua, kita masukin rehabilitasi, masukin rumah sakit jiwa, masukin lembaga-lembaga BNN yang ngurusin rehab, sehingga mereka bisa pulang, produktif, bisa mandiri. Nah, akhirnya bisa lebih bagus kan. Yang belum, mulai dari dini, di anak sekolah, SD, mulai kenalkan dampak pakai narkoba itu gimana. Nah, kalau anak SD yang belum pernah pakai, bro, gampang banget. Takut-takutin kamu kalau tangkap polisi, nggak berani dia pakai. Tapi kalau udah pernah pakai, kamu tangkap polisi, lah mau gue pikirin. Nggak ada urusan buat mereka gitu loh. Itu kira-kira. Pertanyaan terakhir, bro. Ya. Terkait sosialisasi bahaya narkoba, adakah himbauan mungkin dalam hal ini buat masyarakat yang mungkin berada di jauh dari pusat informasi lah ya. Informasi, terus
jangkauan dari aparat juga ya. Himbauan buat mereka apa sih, khususnya buat keluarga lah secara Yang pertama sebenarnya kita sudah memulai nih dengan tayangan ini, juga kita memulai untuk edukasi melalui media-media sosial. Jadi bisa YouTube, bisa untuk kita membuka mindset masyarakat yang di kampung untuk dia tidak menggunakan narkoba, atau paling tidak mereka tahu dampak narkoba, sehingga apapun jenis narkobanya itu nggak bisa masuk di mereka. Nah, kita juga nggak bisa. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang tidak ada lah daerah yang terpencil yang terisolir benar, karena mungkin yang terisolir benar juga nggak ada narkoba mungkin. Tapi kalau sekarang sih, kalau kayak di Lampung aja, saya rasa di mana aja sudah terbuka akses untuk bisa internet dan lain sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting adalah tugas kita, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat sekitar. Kita mesti bahu-membahu untuk ya kita mendapatkan akses informasi yang tepat. Akses informasi yang tepat itu bukan hanya diperoleh dari kita, dan mohon maaf, sosmed itu juga kadang-kadang informasinya nggak tepat. Nah, jadi kalau mau informasi yang paling tepat, mesti datang ke ahlinya. Siapa ahlinya? Yang pertama ada Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Nasional Kabupaten. Yang menyedihkan kita juga, ternyata tidak semua kabupaten kota punya badan narkotika. Ini kan berarti kebijakan dong. Tetap aja top manajernya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bu Wali Kota yang bisa memunculkan harus ada badan narkotika. Yang kedua mungkin kepolisian, yang itu hampir semua ada di level kecamatan, yang bisa memberikan informasi tentang narkoba. Yang ketiga, petugas kesehatan. Sebenarnya boleh minta informasi tentang bahaya narkoba ke petugas kesehatan yang ada di sekitar situ, mau bidan, mau perawat, apalagi dokter-dokter di puskesmas. Nah, boleh juga ke lembaga-lembaga rehabilitasi yang itu jarang. Di Lampung cuma ada 3 atau 4 lembaga komponen masyarakat yang membuka rehabilitasi seperti Ataraksis ini. Boleh saja meminta bantuan kami untuk bagaimana menyebarluaskan bahaya narkoba di masyarakat itu, sehingga masyarakat melek bahaya narkoba dan nggak menggunakan tadi di semua kalangan. Jadi jangan cuma di remajanya saja, tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu juga mesti paham semua bagaimana dampak dan cara menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba itu. Jadi kalau misalkan ada suatu lembaga atau dalam hal ini mungkin inilah ya, semacam pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin lurah atau apa, yang ingin mendapatkan sosialisasi terkait bahaya narkoba, dalam hal ini Smart Parasis siap ya, mungkin dengan orang-orang yang memang memberikan fasilitas pencerahan kepada masyarakat di daerah tersebut. Insya Allah siap. Kalau kami sebenarnya selama ini sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, ya, BNNK Lampung Selatan, Kalianda itu bersama-sama dengan kita untuk penyebarluasan P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan bahaya narkoba di Lampung Selatan. Kami turun ke sekolah, ke komponen masyarakat, sampai mereka punya program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Nah, kita siap untuk bantu itu. Tapi sekali lagi mohon maaf, Ataraksis ada di di Lampung Selatan pinggir, berbatasan dengan Bandar Lampung. Yang saya pikir kalau dari Lampung Timur ke sini ya bisa-bisa saja. Tapi akan juga lebih efektif kalau masyarakat bisa memanfaatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau rumah sakit dan puskesmas setempat yang mereka punya layanan itu. Dan kami sangat terbuka untuk menerima, untuk diminta materi oleh teman-teman di kabupaten kota, di puskesmas terkait dengan bahaya narkoba. Kami akan sangat terbuka bagaimana membantu memfasilitasi pencegahan khususnya. Jadi kita ada upaya 2 nih udah, ada pencegahan, ada rehabilitasinya.
kita di Ataraxis insya Allah siap untuk dua hal tersebut. Closing statement bro untuk mungkin mereka yang menyaksikan video ini dengan program Konhab ini, sehingga mereka bisa membuka hati untuk menerima kebaikan, sehingga perubahan menuju lebih baik bisa diraih. Oke, closing statement saya yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar membuka hati kita. Ya kan, kalau kita bicara teori Joe and Harry Window, teori keterbukaan, kejujuran itu is number one. Jadi membuka hati, menerima masukan dari luar tentang diri kita, keluarga kita, tentang bagaimana kita bersama-sama untuk bersatu, memberantas, mencegah, bahkan mengobati atau merehabilitasi orang dengan penyalahgunaan narkoba. Kenapa ini jadi penting? Karena pada saat ini tidak kita lakukan, maka akan habis satu generasi kita, dan kita nggak tahu apakah cucu kita nanti akan menikmati dunia seperti kita saat ini atau tidak. Mungkin cucu kita nanti akan jadi pembantu di rumahnya sendiri, karena kita sudah tidak punya, kita tuan rumah tapi kita tidak bisa berperan sebagai tuan rumah karena hancur kita, ya kan? Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa kemudian akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa sehingga dia harus mendapatkan surat untuk ada yang mengampu dia, memenuhi kebutuhan dia. Kenapa? Karena secara hukum dia tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi gak ada kata tidak, yuk kita bareng-bareng bersatu, kita mempererat untuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian rehabilitasi, dan yang gak kalah penting upaya pemberantasannya udah sama Pak Polisi. Kita mencegah, mengobati atau merehabilitasi, dan nanti menyalurkan mereka dengan keterampilan-keterampilan baru, keterampilan hidup baru setelah mereka menjalani rehabilitasi. Semoga bermanfaat bro. Amin, 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 amin. Makasih, bro. Sukses semua. Sip.